Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat segenap jajaran perangkat desa Setiaji, yang terhormat Bapak pengurus yayasan, ada Bapak Haji Ridjan selaku sekretaris yayasan, Bapak Miftahul Soleh selaku ketua komite, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah mulai dari jenjang KB sampai jenjang Madrasah Aliyah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya cintai anak-anakku, santri-santri, mulai dari siswa KB, ada ibu-ibu yang ikut baris di barat sana, yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa mengadakan memperingati upacara Hari Santri Nasional. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku, santri-santri yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini, tepatnya 22 Oktober 2024, kita bisa memperingati Hari Nasional, Hari Santri Nasional yang ke-10 sejak ditetapkan pada tahun 2015 oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Bapak Jokowi. Peristiwa ini mulai sejak kita merdeka, tepatnya 79 tahun lalu, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika tentara Jepang pergi dari negara kita karena salah satu kotanya itu dibom atom oleh sekutu, kotanya yang bernama Hiroshima, kemudian dibom oleh sekutu. Sejak itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun sekutu itu tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sekutu ingin kembali lagi di negara kita. Kemudian Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno merunding, tepatnya di awal Oktober, perundingan atau mufakat tentang kemerdekaan Indonesia. Namun sekutu
menginginkan negara Indonesia itu bukan negara NKRI. Tapi Bung Karno tetap menginginkan negara Indonesia itu adalah negara NKRI. Namun Sekutu menginginkan negara Indonesia adalah negara semakmuran seperti halnya Australia. Lihat bendera Australia itu di pojoknya masih ada lambang negara Inggris. Sehingga dengan gelisah Bung Karno mengumpulkan menteri-menterinya atau pembantunya dengan musyawarah. Di dalam musyawarah yang bernama Jenderal Sudirman atau Panglima Besar Jenderal Sudirman mengusulkan agar salah satu utusan atau yang diutus oleh Bung Karno segera sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di Pondok di Jombang, di Pondok Tebu Ireng. Kemudian salah satu utusan yang diutus oleh Bung Karno sowan kepada Mbah Hasyim Asy'ari di Pondok Tebu Ireng. Maksud dan tujuannya disampaikan. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari beberapa hari mengumpulkan, memanggil salah satu wakilnya yaitu Al-Maghfurlah Mbah Wahab Hasbullah. Kemudian setelah Mbah Wahab Hasbullah mengumpulkan para ulama, para cabang-cabang NU se-Jawa Madura, musyawarah, di situ muncullah fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari yang dikenal dengan istilah resolusi jihad. Ada 3 poin fatwa itu. Yang pertama adalah hukumnya fardu ain, setiap warga Indonesia harus mengikuti memerangi penjajah yang ada di Indonesia. Yang kedua, jika dalam peperangan gugur maka dihukumi mati syahid. Kemudian yang ketiga, isi fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari, setiap warga Indonesia yang masih mendukung penjajah maka dianggap dolim. Di tepatnya pada tanggal 22 Oktober fatwa itu ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari pakai tulisan Paigon. Kalau bahasa santrinya Paigon itu tulisan Arab namun bahasa Indonesia. Kalau santri itu sudah ada ciri khas. Kalau enggak santri enggak tahu tulisan Paigon itu. Karena antara anduk sama endok itu sama tulisannya. Tapi yang bisa membedakan itu hanyalah santri. Hurufnya sama antara anduk dan endok. Kalau sampean enggak tahu pasti bacanya endok atau anduk. Ya. Setelah itu adalah pejuang para kiai, para guru-guru kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mari kita memperingati, mari kita dukung. Karena di dalam jiwa santri, kalau kita ambil dari kata santri, san itu dari kata hasanun. Hasanun itu bagus, tri itu 3. Berarti ada 3 kebaikan dalam jiwa santri. Pertama adalah santri itu harus punya bihusnil akhlaki. Santri itu harus punya akhlak, atau dalam istilah lain budi pekerti yang baik. Dimanapun berada, oleh siapapun kita harus menanamkan budi pekerti yang baik, sopan santun, terutama kepada Bapak Ibu guru, terutama kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, santri itu harus bil ilmi, harus mempunyai ilmu. Maka yang pertama tadi akhlak, yang kedua ilmu, itu saling berkaitan. Kalau santri
berilmu tanpa berakhlak itu malah bahaya. Kalau bahasa sekarang ya jangan jadi karena itu bahaya ya. Makanya santri itu harus berilmu dan berakhlak. Yang ketiga, kebaikan dalam santri itu adalah bihul bil waton, cinta tanah air. Karena kita juga berada di tanah air Indonesia. Itu sedikit dari pemaparan kami. Saya kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.